Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Apa sebenarnya penyebab timbulnya bunyi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui contoh paling sederhana dari bunyi. Misalnya, sekarang pada saat kalian sedang mendengarkan saya berbicara, atau pada saat kita bisa mendengar suara bunyi ponsel yang berdering, atau suara orang yang sedang bermain gitar. Atau mungkin hal yang lebih random, kita bisa mendengar langkah kaki seseorang tanpa atau belum melihat orang tersebut. Semua contoh tadi kelihatannya random, tapi sebenarnya semua itu bersumber dari satu hal yang sama, yaitu karena adanya getaran. Pada saat kita sedang berbicara, kemudian tangan kita sambil megang tenggorokan gitu ya, kita akan merasakan kalau ada getaran nih di leher atau di tenggorokan kita. Begitu pula pada saat kita bermain gitar. Pada saat gitarnya dipetik, dia akan menghasilkan getaran, kemudian kita bisa mendengar suara gitarnya. Lalu sebenarnya bagaimana caranya mendengarkan bunyi? Bunyi yang kita dengar adalah gelombang longitudinal ya. Bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Dia akan membawa energi yang dihasilkan oleh suatu getaran. Misalnya, pada saat tiang dipukul menggunakan palu. Kita pukul palu ke sebuah besi, kemudian besi itu akan menghasilkan getaran yang sangat cepat. Saking cepatnya nih, kita nggak bisa melihat getaran yang terjadi. Nah, getaran ini kemudian akan berubah menjadi gelombang yang mengalir melalui udara. Ya, udaranya itu sebagai medium perantaranya. Sampai akhirnya dia sampai ke gendang telinga kita. Barulah di sana otak menerima rangsangan dan mengenalnya sebagai bunyi. Nah, kita bisa mendengar frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Ya, ada 3 syarat untuk mendengarkan bunyi. Pertama, tentu harus ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada medium perantaranya. Gelombang bunyi butuh medium perantara, bisa melalui zat padat, atau melalui udara, melalui air atau gas. Yang ketiga, tentu ada penerima bunyinya. Penerima bunyinya adalah kita ya, untuk merasakan bunyinya. Ada objek di sekitar bunyi. Apakah bunyi dapat merambat melalui ruang hampa? Jawabannya tidak ya. Bunyi tidak merambat melalui ruang hampa. Itulah kenapa para astronot kita, dia tidak bisa saling berbicara secara langsung meskipun jarak mereka berdekatan. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bantuan alat komunikasi, yaitu gelombang radio. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Dia merambat melalui media. Syaratnya tentu ada tadi ya, sumber bunyinya, ada medianya, kemudian ada penerimanya. Bunyi ini merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan media pada saat merambat. Padat, cair, atau gas. Nah, barulah kita masuk ke dalam sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Contohnya di sini adalah kelelawar.
dia bisa menghasilkan bunyi frekuensi ultrasonik yaitu lebih dari 20.000 Hz. Apa sih pemantulan itu? Pemantulan itu adalah gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium ya. Kemudian dia akan memantulkan kembali atau dia akan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi yang dihasilkan dalam ruang tertutup, dia akan terdengar lebih keras dari ruang terbuka. Kenapa? Karena di ruang tertutup, jarak dindingnya gitu ya, jarak dinding ruangannya itu akan lebih dekat dengan sumber bunyinya. Alhasil, bunyi pantulnya tidak memiliki waktu yang cukup gitu ya, untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantulnya terdengar bersamaan. Sebaliknya, pada saat kita sedang berteriak di sekitar tebing, selalu ada suara yang menirunya ya. Itu karena jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantulnya memerlukan waktu untuk merambat kembali ke kita sebagai pendengar. Jadi pemantulan itu gelombang bunyi yang datang melalui suatu permukaan medium yang keras ya, dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua, pembiasan atau refraksi. Suara di malam hari contohnya terdengar lebih keras. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada malam hari, suara pada lapisan bawah gitu ya, dia lebih dingin daripada lapisan atasnya. Sehingga bunyi akan dibiaskan mendekati garis normalnya. Pembiasaan ini menyebabkan suara yang lebih mendekat ke pendengar, sehingga otomatis suaranya akan lebih keras. Nah, sebaliknya di siang hari terjadi kebalikannya. Nah, pembiasaan atau refraksi ini, dia adalah gelombang bunyi yang merambat dan masuk medium yang berbeda. Kemudian gelombang bunyinya akan dibelokkan karena ada perbedaan kerapatan. Gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda. Medium yang berbeda. Ya. Kemudian akan dibelokkan. Karena perbedaan kerapatan. Karena perbedaan kerapatan. Kalau tadi pemantulan gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan yang keras. Permukaan medium gitu ya. Medium yang keras dan kembali ke medium asalnya atau memantul ke medium asal dengan sudut yang sama. Sifat gelombang bunyi berikutnya. Nah, di sini tadi contoh lain dari pemantulan atau refleksi ya, selain tadi kelelawar. Mengapa pada gedung konser dipasang peredam suara? Nah, itu karena supaya menghindari terjadinya gaung, maka di gedung konser dindingnya pasti dilapisi oleh zat peredam suara atau zat kedap suara. Supaya tidak terjadi pemantulan atau refleksi itu ya. Klasifikasi gelombang bunyi.
Ada ini pernah yang waktu SMP, frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz disebut dengan adiasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut dengan infrasonik, sedangkan kalau lebih tinggi dari 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik. Kita ada di sini, di audiosonik tadi. Sedangkan alat untuk melihat gelombang bunyi menggunakan osiloskop. Sifat yang ketiga, perpaduan atau interferensi. Ingat, interferensi atau perpaduan atau superposisi dibagi menjadi dua ya. Ada interferensi konstruktif dan destruktif. Misalnya di sini ada dua pengeras suara. Dia dijalankan oleh penguat yang sama. Nah, karena mereka berdua, dua pengeras suaranya ini dipancarkan oleh penguat yang sama, maka gelombang yang dipancarkan oleh kedua pengeras suara ini sifatnya sefase. Interferensi itu sendiri adalah perpaduan dua gelombang. Perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi. Yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Berikutnya adalah pelenturan atau difraksi. Di sini pada gambar ada orang, dia belum melihat radio, tapi dia sudah bisa mendengarkan suaranya. Atau misalnya pada saat kamu sedang naik motor atau naik mobil gitu ya, terus kemudian dia berada di tikungan, itu kan terhalang dinding ya. Sebenarnya kita belum bisa melihat kendaraan dari arah sebaliknya, tapi kita bisa mendengar suara klakson mobilnya. Itu karena bunyi memiliki sifat difraksi atau pelenturan, yaitu perubahan arah gelombang, ketika melewati celah. Ketika melewati celah atau penghalang. Di sini misalnya nih, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh radio, dia merambat ya, melalui udara, kemudian dia membelok ke arah si anaknya nih. Meskipun si anaknya ini belum melihat radionya, tapi dia sudah bisa mendengar suara radio. Nah, nih, kalau digambar seperti ini, terjadi pembelokan. Sifat gelombang bunyi berikutnya, resonansi. Misalnya di sini suara kereta yang keras membuat kaca jendela rumah yang dilewatinya ikut bergetar. Resonansi itu sendiri adalah ikut bergetarnya. Ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain. Karena adanya benda lain yang bergetar. Dan mereka mempunyai frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama. Nah, itu sifat dari gelombang bunyi. Tadi gelombang bunyi bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Berarti mereka mempunyai nilai cepat rambat yang beda-beda nih. Nah, cepat rambat gelombang bunyi tergantung dari dia merambatnya melalui medium apa.
Yang pertama, zat padat. Berarti V cepat lambatnya sama dengan akar dari E itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas zat padat, per rho atau kerapatan ya, massa jenis. Sedangkan pada zat cair, cepat lambat V sama dengan akar dari B, B-nya adalah modulus zat cairnya, per massa jenis. Sedangkan pada zat gas, akar dari gamma, kemarin gamma adalah konstanta Laplace-nya, R, tetapan umum gas, dikali T, suhu mutlak, ingat dia harus dalam Kelvin, per massa molar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi. Akan ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pada senar dan atau dawai. Yang kedua, pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, resonansi sumber-sumber bunyi dan hubungannya dengan frekuensi serta tinggi nada bunyi pada senar dan pipa organa ini akan kita hubungkan, kemudian kita akan menemukan nilai frekuensinya, atau nanti ada frekuensi nada harmoniknya bagaimana. Yang pertama di sini senar atau dawai. Di sini saya gambar ada satu perut, 2 simpul. S ini simpul ya. S ini adalah simpul. P ini adalah perut. Nah, jarak dari simpul ke simpul ini adalah L. L itu adalah jarak simpul perut yang berdekatan. Ini adalah L. Nilainya adalah setengah lambda. Maka kita bisa mencari hubungannya dengan cepat rambatnya. Cepat rambat V, dia akan sebanding dengan akar gaya tegangan pada senar atau dawai. Sebaliknya, dia berbanding terbalik dengan massa linearnya, massa linear dawai atau senar. Akar massa linear itu simbolnya mu. Nah, massa linear sama aja massa per satuan panjang L. Maka kita bisa tuliskan persamaan pertama, V, sama dengan akar dari gaya tegangan, F, per mu-nya, ini akar. Tapi kalau kita pecah, mu-nya jadi M per L, maka jadinya V sama dengan F, L-nya pindah ke atas ya, berarti F kali L per M. Nah, dengan massa linearnya diganti jadi M per L. Kalau kita hubungkan dengan massa jenis senar atau dawainya atau kerapatannya, maka nilai M-nya bisa berubah lagi nih. Ingat hubungannya massa dengan kerapatan atau massa jenis. Massa sama dengan massa jenis dikali volume ya. Berarti kan massa linear sama dengan M-nya ganti jadi rho kali volume per L. Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Senar atau dawai kan dia bentuknya silinder ya. Berarti untuk mencari volumenya, luas alas kali tingginya ini ya, yaitu panjang senarnya L. Ini L. Berarti volumenya bisa kita pecah. Jadi rho
kali luas kali L per L. Atas bawah L-nya coret. Maka nilai massa linearnya berubah. Jadi rho kali A. Maka cepat lambatnya jadi V sama dengan gaya tegangannya per rho kali A. Ini akar. Ya, ini persamaan pertama. Ini kedua, ini ketiga. Dengan F, dia adalah gaya tegangan. Satuannya Newton. Mu, dia adalah massa linear dawainya. Satuannya massa per panjang berarti kilogram per meter. Kemudian L, kalau M saja berarti dia massa dawai atau massa senar ya. Massa dawai kilogram, L panjang dawai meter. Kemudian apa lagi? Massa jenis, rho itu adalah massa jenis atau kerapatan bahan. Massa jenis bahan. Kilogram per meter kubik. Hanya luas ya. Luas permukaan dawai. Meter kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana frekuensinya. Pertama, frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar itu terjadi pada saat N-nya sama dengan 0. Pada senar atau dawai, ada syarat untuk menggambar jumlah simpul dan perutnya. Kalau simpul, dia N plus 2. Sedangkan perut, N plus 1. Nah, berarti pada nada dasar saat N-nya 0, simpulnya ada 0 tambah 2 ya. Ada 2, perutnya ada 1. Maka kalau kita gambar, ya, ini simpul, ini perut. Jarak simpul dengan simpul yang saling berdekatan ini sebesar setengah lambda. Atau lambdanya sama aja 2 kali L ya. Ingat kemarin cepat rambat di gelombang V sama dengan panjang gelombang lambda dikali frekuensi. Karena dia frekuensi nada dasar saat N-nya sama dengan 0, ini saya namain F0 gitu ya. Berarti V sama dengan lambdanya ganti nih. 2L dikali F0. V-nya kan tadi udah ada, yaitu gaya tegangan per massa linearnya, akar. Sama dengan 2L kali F0. Berarti frekuensi nada dasar sama aja 1/2L. L-nya tadi panjang ya, panjang senar atau dawai. Akar F per massa linear. Ini persamaannya. Nah, sekarang kita cari untuk frekuensi nada atas pertama bagaimana? Frekuensi nada
atas pertama. Ya, berarti saat N sama dengan 1. Ikuti ini lagi nih. Jumlah simpulnya berarti dia ada. Simpulnya berarti ada 1 tambah 2, ada 3. Kemudian perutnya berarti ada 1 tambah 1, ada 2. Kita gambar. 1, 2, 1, 2. Ini simpul, simpul, simpul. Ini perut. Ini perut. Nah, dia memiliki panjang senar atau dawainya L sama dengan 1 lambda berarti ya. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi nada atas pertama, F1. V-nya tadi akar dari gaya per massa linier sama dengan lambdanya ganti jadi L dikali F1. Berarti frekuensi nada atas pertama sama dengan 1 per L. Akar dari gaya per massa linier. Nah, ini persamaan akhirnya. F itu bukan, ini F kecil ya, ini frekuensi ya. Bukan gaya. Satuannya. Satu lagi. Kita cari frekuensi nada atas kedua, bagaimana? Frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua. Berarti saat N-nya sama dengan 2. Kita gambar dulu. Berarti simpulnya ada 4 ya. Perutnya ada 2 tambah 1, 3. Berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simpul, 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 simpul. 1 perutnya, 2, 3. Nah, dia memiliki panjang L-nya berarti sebesar 1,5 ya, 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Atau lambdanya panjang gelombang sama aja 2 kali L per 3. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi yang kedua, akar dari gaya per massa linier sama dengan lambdanya ganti jadi 2L per 3 dikali frekuensi nada atas kedua. Maka F2 sama dengan dibalik 3/2L akar gaya tegangan per massa linier. Nah, ternyata frekuensi nada dasar sampai nada atas kedua ini membentuk pola. Frekuensi nada atas dan nada dasar banding frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua. Tadi kan nilainya setengah ya. Nah, kita lihat tadi semua kan sama ya. Nih, pakai warna yang beda. Nah, ini kan ini 1/L, berarti kan setengah ya. Ini udah 1/L. Satu lagi ini juga kan ya 1/L ya. Jadi kita ambil setengah banding 1 gitu ya. Banding 3/2. Semuanya dikali 2 jadinya 1 banding 2 banding 3.
Nah, ini kalau dilanjutin banding F3 berarti sini banding 4, banding F4 berarti di sini banding 5 dan seterusnya. Nah, ini persamaan akhirnya. Kita bisa menggunakan persamaan ini, saya kotakin, atau kalau dia ada frekuensi nada atas ke 10 misalnya. Nah, berarti frekuensi nada atas ke N sama aja N tambah 1 dikali frekuensi nada dasar. Kalau diketahui frekuensi nada dasarnya ya. Tapi kalau tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan frekuensi nada ke N sama dengan N tambah 1 per 2L. Dikali gaya per massa linear. Ya, teman-teman bisa paham persamaan akhir ini dapatnya dari mana sih? Dengan cara kita menganalisis dari awal, bagaimana caranya menggambar simpul dan perutnya, kemudian hubungkan dengan apa yang sudah kalian pelajari ya kemarin di gelombang mekanik dan stasioner. Nah, jadi persamaan akhirnya adalah ini. Contoh soal. Dawai atau senar piano yang panjangnya 0,5 meter. 0,5 meter itu berarti L-nya ya. Masanya 10 pangkat minus 2 kg. Ini M-nya. Ditegangkan 200 Newton. Ini F. Cepat rambatnya berarti tinggal P sama dengan akar dari F per massa linear ya. Massa linear kita pecah deh. Jadinya F kali L per M. Ya, akar. Frekuensi nada dasar. Nada dasar itu berarti saat N-nya 0 ya. N tambah 1 per 2L akar dari F per massa linear. Massa linear tadi udah ada dari jawabannya. Ketemulah frekuensi nada dasarnya F0. Frekuensi nada atas ke 1 dan ke-2. Kita boleh menggunakan perbandingan tadi, karena nanti nada dasarnya sudah ketemu, atau boleh langsung masukin lagi ke persamaan yang bawah. Kita lihat hasilnya. Ya. Cari V-nya tadi, ketemu nilainya 100 meter per second, kemudian cari nada dasar. Boleh dengan masukin N-nya 0, ketemu nilainya 100. Berarti frekuensi nada atas ke 1 bisa pakai N tambah 1 ya. Berarti kan 1 tambah 1, F0 tadi udah ada, 200. Nada atas kedua berarti 2 tambah 1 kali F0, 300. Nah ini kan kalau di perbandingannya jadi F0 banding F1 banding F2. 100 banding 200 banding 300. Ya. Nah, kita lanjut ke pipa organ. Nah, sekarang bagaimana gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi yang berikutnya, yaitu pipa organa terbuka. Sebelum mengetahui persamaan akhirnya, kita analisis dulu dari awal. Bagaimana caranya menggambar frekuensi nada dasar tadi, frekuensi nada atas pertama, kedua. Syaratnya, kalau pada pipa organa terbuka, untuk menggambar perut, dia adalah N plus 2. Sedangkan untuk simpul, N tambah 1.
Nah, ini syaratnya. Pertama, kita gambar. Frekuensi nada dasar ya. Frekuensi nada dasar. Berarti N-nya 0. N-nya 0, maka perutnya ada 2, simpulnya ada 1. Maka kalau digambar jadinya nah, ini simpul, ini perutnya 1, 2. Nah, jaraknya atau panjangnya L sama aja setengah lambda. Atau lambdanya 2 kali L. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi nada dasar. V-nya ganti, boleh diganti, boleh enggak, bebas. Kalau kita ganti tadi, gaya per massa linear akar ya. Sama dengan lambdanya ganti jadi 2 kali L kali F0. Berarti F0 sama dengan 1/2L akar F per massa linear. Nah, dengan cara yang sama kita ulangi lagi. Untuk nada dasar, nada atas pertama, maaf. Frekuensi nada atas pertama. Berarti frekuensi nada atas pertama. Yaitu saat N-nya sama dengan 1. Maka perutnya ada 3, simpulnya ada 2. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Dengan perut 1, 2, 3. Ini simpul. Berarti L-nya setengah, 1/2 berarti berapa nih? Maaf, kok 1? Ini setengah ya. Ini setengah, ini 1/4 berarti 1 lambda. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi pertama. Ini berarti F per massa linear. Lambdanya ganti jadi L kali F1. Maka frekuensi nada atas pertamanya sama dengan 1/L. Akar gaya tegangannya per massa linear. Kita cari yang terakhir, frekuensi nada atas keduanya. Frekuensi nada atas kedua. Berarti N sama dengan 2 ya. Caranya sama kayak tadi, kita tentukan dulu. Berarti perutnya ada 2 tambah 2, 4. Simpulnya ada 2 tambah 1, 3. Perutnya ada 4. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Nah, ini kelebihannya. Satu, 2, 3, 4. Simpulnya ada 1, 2, 3. Nah, berarti L-nya ada berapa nih? Setengah, 1/4, 1/4. 1/2.
3/2 lambda. Berarti lambdanya adalah 2L/3. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi nada atas kedua. Ini akar dari gaya per massa linear. Lambdanya ganti jadi 2L/3 dikali F2. Berarti F2-nya adalah 3/2L akar F/mu. Nah, ini persamaannya sama ya, kayak tadi senar atau dawai. Kita buat perbandingan. Jadi, nada dasar banding F1 banding F2. Kebetulan sama nih persamaannya kayak senar dawai tadi. 1 banding 2 banding 3 ya. Atau Fn sama dengan N tambah 1 dikali F0. Atau frekuensi nada kesekian, N ke N, N tambah 1/2L. Dikali V. V-nya adalah akar dari gaya per massa linear. Nah, ini persamaannya sama ya. Sama dengan senar atau dawai yang tadi. Nah, ini persamaan akhirnya. V-nya itu tadi akar dari gaya per massa linear ya. Berikutnya pada pipa organa tertutup. Nah, pada pipa organa tertutup, syaratnya warna lain. Nah, untuk menggambar simpul dan perutnya, simpul sama dengan perut, yaitu N+1. Pertama, frekuensi nada dasar. Pada frekuensi nada dasar. Itu pada saat N-nya sama dengan 0 tadi ya. Berarti jumlah simpul sama perutnya sama ya. Simpul sama dengan perut, yaitu sama dengan 1. 1 simpul, 1 perut. Tertutup. Nah, ini simpul, ini perutnya. Nah, ini L-nya, panjang senarnya sebesar, bukan setengah ya, tapi 1/4. 1/4 lambda. Berarti lambdanya sama dengan 4 kali L. Jadi V sama dengan lambda kali frekuensi nada dasar. V-nya ganti ya. Boleh kamu ganti jadi F akar dari gaya per massa linear, atau boleh tulis V aja juga boleh. Lambdanya tadi 4 kali L kali F0. Berarti F0 sama dengan 1/4L kali V atau V/4L. Begitu pula untuk frekuensi nada atas pertama. Frekuensi nada atas pertama. Berarti saat N-nya sama dengan 1 ya. Maka jumlah simpul sama dengan perut sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 simpul, 2 perut. 2 simpul, 2 perut gimana nih? 1, 2. Nah, gitu ya. Simpulnya ada 2, simpul, ini perut.
Berarti L-nya ada setengah tambah 1/4, 3/4. Lambda. Berarti lambdanya sama dengan 4L/3. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi nada atas pertama. V sama dengan 4 kali L/3 kali F1. Maka F1-nya sama dengan 3/4L dikali V. Ini pasangan akhirnya. Terakhir, kita cari frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua. Berarti jumlah simpul sama dengan perut, sama dengan 2 tambah 1 ya, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1 simpul, 2 simpul, 3 simpul, 1 perut, 2 perut, 3 perut. Ini berarti L-nya 5/4. 5/4 lambda. Atau lambdanya adalah 4 kali L/5. Jadi V sama dengan lambda kali frekuensi nada atas kedua. V sama dengan 4L/5 kali F2. Jadi frekuensi nada atas keduanya adalah 5/4L dikali V. Nah, kita gabungin semuanya nih. Kita gabung semuanya. Frekuensi nada atas, nada dasar, maaf, banding frekuensi nada atas pertama, banding frekuensi nada atas kedua, sama dengan tadi kan V/4L ya, banding 3V/4L, banding 5V/4L. Hati-hati ya V-nya. Kalau ternyata dalam soal, V-nya minta diketahuinya dipecah, pakainya gaya dengan massa linear, berarti V-nya bisa kamu pecah ya. Akar dari gaya F per massa linear. Gitu ya. Nah, ini kita coret-coret, berarti kan jadinya 1 banding 3 banding 5. Ini kan berarti bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil. Nah, ini persamaan akhirnya. Atau kalau ternyata dalam soal dimintanya frekuensi nada atas ke-10 atau ke-20, berarti kita bisa menggunakan Fn sama dengan bilangan ganjil, berarti 2n tambah 1 dikali frekuensi nada dasar. Kalau diketahui frekuensi nada dasarnya ya. Tapi kalau ternyata tidak diketahui, berarti Fn sama dengan 2n tambah 1/4n dikali V. V-nya adalah cepat lambat. V ini adalah cepat lambat. Nah, itu ya. Jadi teman-teman paham nih, dapat dari mana sih persamaan perbandingannya 1/3/5. Ini kalau dilanjutin,
frekuensi nada atas ke 3, berarti sini banding 7 ya. Ini dan ini. Nah, ini kesimpulannya. Berikutnya energi gelombang. Tadi di awal, gelombang itu memindahkan energi ya, dari satu tempat ke tempat lain, tapi medium dahulunya tidak merambat. Gelombang, dia memindahkan energi. Memindahkan energi, tapi medium dahulunya tidak. Tapi medium yang dilalui tidak ikut merambat. Persamaannya sama dengan energi sama dengan setengah M kali kecepatan sudut kuadrat dikali amplitudo kuadratin. Y itu amplitudo. Kenapa menulis amplitudonya menggunakan tanda Y? Sebenarnya supaya membedakan dengan amplitudo, dengan luas sebenarnya. Dengan luas permukaan. Kalau nulisnya A, tapi sebenarnya luas. Tapi dapat dari mana sih persamaan ini? Nah, mari kita pecah. Pertama, di materi kelas 10 tentang gerak harmonik sederhana, kamu sudah belajar bahwa energi itu, energi ya, dia sebanding dengan A kuadrat. A itu amplitudo, atau A-nya saya pakai A itu amplitudo ya. A-nya saya ganti Y aja. Y kuadrat. Y ini adalah amplitudo. Amplitudo. Kalau kemarin teman-teman ingat di gelombang mekanik dan gelombang stasioner ya, kita menuliskan amplitudonya dengan simbol A kapital. Nah, persamaan pertama kemarin dari GHS itu E sama dengan setengah K kali A kuadrat. Kalau K-nya kita pecah, maka E sama dengan setengah massa kali omega kuadrat kali kok R lagi, maaf. Y kuadrat. Omega ini adalah kecepatan sudut, ingat ya. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Berarti omega bisa kita pecah dong ya. Omega itu sama aja 2pi kali frekuensi. Maka E sama dengan setengah M omega kuadrat. Berarti kan jadinya 2pi frekuensi gitu ya. Dikuadratin kali amplitudonya kuadrat. Atau E sama dengan setengah M dikali 4 pi kuadrat dikali frekuensi kuadratin dikali amplitudonya kuadrat. Ini coret ya. 4 sama 2 ya. Jadi E sama dengan 2 pi kuadrat M. Kemudian frekuensi kuadratin dikali amplitudo kuadrat. Pecah lagi. Masanya mau dihubungkan dengan massa jenis. Bisa. Massa
sama aja massa jenis kali volume. Maka E sama dengan 2pi kuadrat, M-nya ganti. Rho kali volume. F kuadrat dikali amplitudo kuadrat. Volumenya pecah lagi, bisa juga. Volume itu sama aja luas kali tinggi. Ketinggiannya kalau kita hubungkan dengan kecepatan, sama aja S kan? Kecepatan dikali T. Berarti persamaannya jadi E sama dengan 2pi kuadrat dikali massa jenis. Volumenya ganti jadi A. A itu luas permukaan. Dikali H, H-nya diganti jadi V kali T. Kalau ada variabel waktu. Dikali frekuensi kuadratin, dikali amplitudo kuadrat. A di sini adalah luas permukaan. Y di sini adalah amplitudo. F-nya frekuensi. Hertz. I-nya kecepatan. Meter per second. T-nya waktu. Second. Rho-nya massa jenis atau kerapatan. Massa jenis atau kerapatan. Kilogram per meter kubik. E-nya adalah energi. Satuan energi adalah Joule. Energi. Satuannya adalah Joule. Ya, persamaan akhirnya. Dari satu persamaan bisa kita pecah jadi persamaan ini. Berikutnya, intensitas gelombang. Intensitas gelombang itu adalah energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas. Atau sebelum ke intensitas, kita masuk dulu ke daya gelombang, yaitu P. Daya gelombang bunyi. Daya gelombang P daya gelombang itu kan energi per waktu ya. Daya itu kan energi per waktu, waktu T kecil. Atau satuannya Joule per second. Atau satuannya Watt. Energi kan tadi kita udah ketemu persamaannya. Yaitu P sama dengan energi 2pi kuadrat tadi kali Rho kali luas permukaan, kecepatan kali waktu, frekuensi kuadratin, amplitudo kuadratin per T. Nah, atas bawah T-nya coret kan? Coret, coret. Maka persamaan akhir untuk daya pada gelombang bunyi P sama dengan 2pi kuadrat Rho kali A kali V kali F kuadrat Y kuadrat. Nah, bagaimana caranya untuk menyatakan energi gelombang? Jawabannya adalah menggunakan intensitas gelombang. Ya, dia daya gelombang, dia memindahkan melalui bidang tertentu tiap satuan luas dengan tegak lurus terhadap arah hambatannya. Kalau kita gambar, ya, gelombang bunyi itu dia menyebar dalam ruang berbentuk bola. Jadi,
Misalnya ini sumber, dia berjarak pertama di sini R1, dia bisa juga berjarak ke sana. Misalnya ini R2 gitu ya. Gelombang bunyi, dia menyebar dalam ruang berbentuk bola. Berarti semakin jauh suatu tempat dari sumber bunyinya, otomatis intensitas bunyi yang didengar makin berkurang dong ya. Ya nggak? Semakin jauh R-nya, kalau R-nya makin jauh, makin besar, otomatis nilai intensitas bunyi yang akan didengar makin kecil. Nah, tadi kan intensitas sama dengan daya per A-nya adalah luas bola, 4πr². Berarti I sama dengan daya per luas bola kan 4πr². Kalau kita buat perbandingan, misalnya kita membandingkan jarak pertama dengan jarak kedua, maka jadinya intensitas I1 per I2 sama dengan P per 4πr² P per 4πr² ya. Atas bawah coret ya 4-nya. Coret. Dayanya juga coret. Maka persamaannya jadi dibalik ya. R2 per R1. Kuadratnya gabungin aja. Nah, ini persamaan akhirnya. R-nya adalah jarak dari sumber. Dia adalah jarak dari sumber. Satuannya meter. Berikutnya adalah taraf intensitas. Tingkat kebisingan dinamakan dengan taraf intensitas. Nah, kita menggunakan aturan matematika, yaitu logaritma. Taraf intensitas disimbolkan dengan TI. Satuannya adalah dB. dB itu singkatan dari desibel. dB itu desibel ya bacanya. Sama dengan 10 log I. I-nya adalah besar intensitas. Tadi kan daya per luas, berarti watt per meter kuadrat. Per I0. I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Itu intensitas ambang yang bisa kita dengar. Nilainya sudah pasti, yaitu 10⁻⁻12. Nah, dari persamaan ini bisa kita pecah. Yang pertama, kalau terdapat sebanyak sumber bunyi. Sumber bunyinya terdapat sebanyak 100 atau N gitu ya. Maka kita bisa mencari taraf intensitasnya sebesar TIN sama dengan TI1, taraf intensitas yang pertama sama dengan 10 log N. N-nya adalah jumlah sumber bunyinya. Yang kedua, kalau berdasarkan jarak, ada kondisi dua jarak tertentu. Berarti kita bisa mencari TI2 atau TI akhir sama dengan taraf intensitas yang pertama ditambah 10 log R1 jarak pertama per jarak kedua dikuadratin. Nanti kita lihat ke contoh ya, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian efek Doppler. Efek Doppler ini dia adalah perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar dibandingkan dengan frekuensi sumbernya.
akibat pengaruh gerak relatif pendengar dan sumber. FP itu adalah frekuensi pendengar. FP ini adalah frekuensi pendengar ya. Frekuensi pendengar. V-nya adalah frekuensi, V-nya adalah cepat lambat bunyi. Cepat lambat gelombang bunyi di udara. Cepat lambat bunyi di udara. Biasanya selalu dikasih tahu dalam soal. Ada yang 330, ada yang 340 meter per second. VP berarti cepat lambat si pendengar. VS-nya berarti cepat lambat sumber bunyi. S itu sumber pokoknya. Sumber bunyi. P itu pendengar. Berarti Fs adalah frekuensi sumber bunyi ya. Ini ada tanda plus minus. Karena ada perjanjian tandanya di sini. Nah, hati-hati. Pertama, misalnya ini pendengar, ini sumber. Kalau pendengar menjauhi sumber, gitu ya. Kalau pendengar menjauhi sumber, maka tandanya di atas negatif. Begitupun kalau sumber mendekati pendengar, maka tanda Vs di sini negatif. Saya ulang, jika pendengar menjauhi sumber, maka tanda VP yang di atas negatif. Kalau sumber bunyinya mendekati pendengar, berarti tanda Vs yang di bawah negatif. Sekarang kebalikannya. Kalau ini pendengar, ini sumber. Jika pendengar mendekati sumber, ya, pendengar mendekati sumber, maka tanda yang di atas VP-nya positif. Kemudian sumbernya menjauhi pendengar, maka tanda Vs yang di bawah positif. Itu ya perjanjian tandanya. Kalau VP sama Vs-nya nggak ada, tidak ada arah, kita hanya menentukan arah untuk VP dan Vs. Nah, berikutnya pelayangan. Pelayangan ini adalah perubahan frekuensi yang berubah-ubah karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Ada perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Delta F itu pelayangan, sama dengan tanda mutlak karena hasilnya selalu positif. F2 dikurang F1. Cara mencari nilai F2 dan F1-nya adalah dengan efek Doppler tadi. Kondisi pertama dengan kondisi keduanya kita kurang, nah itu dia adalah hasil dari pelayangan. Oke, itu adalah penjelasan tentang gelombang bunyi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Yang pertama, tentang cepat lambat gelombang pada medium atau perantara. Seseorang mendengarkan kembali suaranya sebagai gema dari sebuah tebing setelah waktunya 4 detik.
Apabila gamma adalah perbandingan kalau jenis udara, ingat nih materi termodinamika, ada tekanan dan suhu konstan, dan orang tersebut mengetahui bahwa saat itu T dalam Kelvin, dan massa molekul relatif udara adalah M, maka jarak tebing dari suara orang tersebut adalah, ini orang, ini tebingnya. Jarak dari orang ke tebing, S. Kemudian dia mendengarkan kembali, jaraknya sama dong. S juga. Berarti kan 2 kali jaraknya sama dengan kecepatan kali waktu ya. Berarti S sama dengan V kali T per 2. Nah, V-nya kita lihat, dia merambatnya melalui apa? Melalui udara. Melalui udara tadi, S sama dengan gamma R kali T per M. Ini akar. Dikali waktunya 4 dibagi 2. Ini coret kan? Maka jaraknya dari tebing 2 kali akar gamma RT per M. Udah. Berikutnya, seutas tali panjangnya 8 meter. Berarti dia L ya. Ini L nih. Memiliki massa 1,04 gram. Ini M. Jangan lupa jadiin kilo. Berarti 1,04 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram. Tali digetarkan sehingga sebuah gelombang transversal menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,03. Ingat di gelombang kemarin. Amplitudo sin 30T, depannya variabel T, 30 adalah omega, plus X. Depannya X adalah K, bilangan gelombang. Dengan X dan Y dalam meter, T dalam detik. Tentukan tegangan tali. Tegangan tali bisa kita cari dengan Pi akar dari gaya tegangan per massa linear. Supaya akarnya hilang, berarti Pi kuadrat sama dengan F per mu, massa linearnya. Berarti gaya tegangannya adalah F Pi kuadrat dikali massa linear. Pi-nya dapat dari mana? Dari persamaan ini. Y sama dengan 0,03 sin 30T ditambah X. Sebenarnya kan ada 1X gitu ya, tapi angka 1 nggak perlu tulis. Ini adalah omega, ini adalah K. Ingat cara mencari cepat lambat, Pi, omega per K ya. Atau boleh kamu pakai cara panjangnya. Lambda kali F, cari dulu lambdanya pakai K, cari dulu F-nya pakai omega. 30 per 1, 30 meter per second. Ketemu V-nya, kita bisa cari massa linear nih. Massa linear sama dengan massa persatuan panjang. M-nya 1,04 dikali 10 pangkat minus 3, L-nya 8. Gitu ya. Berarti F sama dengan V-nya 30 kuadrat dikali 1,04 kali 10 pangkat minus 3 per 8. Berarti F sama dengan 900. 1,04 kali 10 pangkat minus 3 bagi 8 itu 0,13 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini hitung aja pakai kalkulator ya. Berarti F sama dengan 117
kali 10 pangkat minus 3 Newton. Ketemu gaya tegangan tadi. Berikutnya, gawai piano panjangnya 50 cm. Dia L. Satuannya ubah dulu ya ke dalam meter, bagi 100, 0,5 meter. Masanya 10 pangkat minus 2, ini M. Ditegangkan 200 Newton, berarti ini F. Cepat rambat gelombang transversal dalam dawai. Oke. Berarti A, B sama dengan akar dari gaya per massa linear. Atau F kali L per M tadi ya. Kalau mu-nya kita pecah massa linearnya. Masukin angkanya. 200 kali 0,5 per 10 pangkat minus 2. Akar. Jawabannya 100. Frekuensi nada dasar piano berarti F0. Kita pakai Fn sama dengan N tambah 1 per 2L dikali F per massa linear. Nah, ini kan udah ada ya nilainya 100. N-nya 0 tambah 1 per kali L-nya 0,5 dikali 100 sama dengan 100 Hz. Frekuensi nada atas kedua. Boleh pakai cara ini lagi? Atau boleh juga menggunakan perbandingan. Ingat tadi F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Kan? Yang mau kita pakai F0 sama F2. Berarti F0 per F2 sama dengan 1 per 3. F0-nya udah ada 100 per F2. 1 per 3. Berarti frekuensi nada atas keduanya sama dengan 300. Atau boleh juga pakai Fn N tambah 1 kali F0. Karena F0-nya udah ada kan. N-nya 2 tambah 1 dikali 100. Sama aja ya. 300. Nah, berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kecepatan suara di udara, berarti dia adalah V ya. Maka frekuensi yang dihasilkan oleh pipa organa tersebut adalah dia adalah pipa organa tertutup. Karena salah satunya dia ketutup ya di sini. Kalau dia pipa organa terbuka, dalam keadaan terbuka. Ada 1, 2, 3. Ada 3 perut. 1, 2, 3. 3 simpul. Pada pipa organa tertutup, ingat syarat simpul dalam perutnya sama ya, yaitu N tambah 1. Jumlah perutnya ada 3, atau simpulnya ada 3, sama dengan N tambah 1. Berarti N-nya 2. Berarti yang mau kita cari adalah frekuensi harmonik yang kedua, atau frekuensi nada atas yang kedua. Kalau L-nya 60, kita harus cari dulu lambdanya. Ini lambdanya ada 5/4 ya. Dari sini ke sini kan 5/4 tadi ya. L-nya sama dengan 5/4 lambda. Lambdanya udah ada 60. Berarti L-nya sudah ada 60.
Berarti lambdanya sama dengan 4 kali L per 5. 4 kali 60 bagi 5. 12 kali 4, 48 cm. Kita pakai dua cara. Cara pertama, cepat rambat V lambda kali F2. Berarti V-nya kan udah ada nih, 340 ya, meter per second. Lambdanya jangan lupa jadiin meter ya, 48 kali 10 pangkat minus 2 meter. 48 kali 10 pangkat minus 2. Yang dicari adalah F2. Berarti F2 sama dengan frekuensinya 340 dibagi 48 kali 10 pangkat minus 2 ya. 708,33 Hz. Atau cara keduanya, kita pakai persamaan nih Fn 2N tambah 1 dikali V per 4L. Per 4L dikali V. F-nya adalah 2 ya. Makanya kita mencari ininya nih. Frekuensi kedua 2 kali 2 tambah 1 per 4 kali L. L-nya jadiin meter berarti 60 kali 10 pangkat minus 2. V-nya 340. Sama aja jawabannya. Berarti ini 5 kali 3.400 kan, nolnya naik ke atas. Jadi berapa nih? Sama ya. 708,33 Hz. Ya, silakan pilih yang menurut kalian paling mudah. Berikutnya, sebuah seruling memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya. Nah, ini ada kalimat tersirat ya. Kolom udaranya terbuka pada kedua ujungnya, maka pasti dia adalah pipa organa terbuka. Memiliki nada atas kedua. Frekuensinya 1700. Frekuensinya 1700. Kecepatan suara di udara adalah 340 meter per second. Panjang serulingnya berapa? L-nya berapa? Nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 2. Ini frekuensinya. Ini V-nya. Pipa organa terbuka. Fn N tambah 1 per 2L dikali, ini sama kayak senar terdakwa ya. Akar dari F per massa linear. Akar dari F per massa linear tidak lain adalah kecepatan kan? V. Berarti frekuensi nada atas yang kedua sama dengan 2 tambah 1 per 2L. L-nya yang kita cari dikali V. V-nya 340. F2-nya udah ada nih. 1700. 2 tambah 1, 3 per 2L dikali 340. Berarti 1700 dikali 2L sama dengan 3 kali 340. Dicoret, coret. 17 kali 2, 34. Coret. Berarti ini 10L sama dengan 3. Berarti L sama dengan 3 per 10 meter. 0,3 meter. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sebuah sirine naik dari frekuensi rendah 100 ke frekuensi tinggi 10.000 Hz. F1
ke frekuensi tinggi 10.000 F2 pada amplitude gelombang yang konstan. Berapa kenaikan intensitas suara sirine dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi tersebut? Yang diminta adalah berapa kenaikannya. Intensitas suara rendah ke suara tinggi. Oke. Tadi kita sudah belajar kalau intensitas itu adalah daya gelombang per satuan luas ya. Apa tadi persamaan akhirnya 2 pi kuadrat kali massa jenis kali luas V F kuadrat kali amplitude kuadrat ini. Nah, tadi yang ini. Baik, kita lihat. Ini ya. Nah, tadi kan dayanya ini ya. 2 pi kuadrat rho kali A, emang tadi energi per waktu. Dayanya ini kan tadi. Nah, kalau gitu per luas. Hanya syaratnya. Nah, yang sedang kita bandingkan hanya frekuensinya saja. Berarti kan intensitas itu sebanding dengan ini ya. Frekuensinya kuadratin. Berarti I1 per I2 sama dengan F1 per F2 ya. Kuadratin. I1 per I2 sama dengan frekuensinya 100 atau 10/2 per 10.000, 10/4 kuadratin. Berarti 1 per 10/4 ya. Maka besar kenaikannya dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. I2 sama dengan 10.000 I1.